Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA bab 1 topik 1 objek IPA dan pengamatannya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Baiklah, marilah kita mengawali proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga kita semuanya senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nana, topik kita pada pagi hari ini adalah objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA. Apa itu objek IPA? Objek itu adalah sasaran, IPA itu adalah alam. Berarti sasaran yang dipelajari dalam IPA itu adalah seluruh benda di alam semesta dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, objek IPA itu dikelompokkan ke dalam kelompok fisika, kelompok kimia, kelompok biologi, dan kelompok ilmu bumi dan antariksa. Sebetulnya ilmu bumi dan antariksa ini masuk ke dalam kelompok fisika. Namun karena cakupannya sangat luas, maka ini dikelompokkan secara tersendiri. Nah, apa masing-masing yang dipelajari? Dalam fisika, itu yang dipelajari adalah objek berupa benda mati dan interaksinya. Contoh, gerak mobil. Jadi ada mobil yang bergerak, berapa kecepatannya, kemudian berapa energinya, ini dipelajari dalam fisika. Kemudian objek kimia. Kimia itu mempelajari tentang struktur di dalam suatu zat atau benda. Bagaimana bentuk atom-atomnya, bagaimana ikatan atomnya, bagaimana dia bereaksi dengan atom yang lain. Nah, itu dipelajari dalam kelompok kimia. Sedangkan biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bagaimana makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana makhluk hidup itu melakukan proses metabolisme dalam tubuh. Nah, itu dipelajari dalam kelompok biologi. Sedangkan ilmu bumi dan antariksa itu khusus mempelajari tentang bumi dan benda-benda antariksa. Benda-benda antariksa itu meliputi matahari, kemudian planet, kemudian bintang, kemudian meteor, dan seterusnya. Nanti lebih jauh akan dibahas di segmen berikutnya. Selanjutnya, penyelidikan ilmiah. Coba kalian perhatikan gambar yang ada ini. Ini adalah gambar Gunung Merapi. Nah, di sini ada suatu proses di dalamnya yang dinamakan dengan proses vulkanologi. Nah, ketika terjadi proses vulkanologi, ini dapat mengakibatkan terjadinya gempa bumi, kemudian letusan gunung. Nah, bagaimana BMKG? Tahu BMKG ya, Nak ya? BMKG itu adalah Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika. Nah, ini mempelajari tentang aktivitas gunung berapi. Nah, bagaimana BMKG itu memprediksi kapan nanti akan terjadi gempa, kapan nanti akan terjadi letusan gunung. Nah, itu dilakukanlah suatu proses yang dinamakan dengan penyelidikan ilmiah. Nah, proses penyelidikan ilmiah itu meliputi yang pertama adalah pengamatan. Pernah kalian mengamati? Saya yakin kalian semuanya telah sering melakukan proses pengamatan. Contoh, kalian mau beli seragam sekolah ke pasar besar, pasti kalian amati. Ada yang belinya langsung ngambil, dibawa pulang, tidak perlu diamati? Nah, saya yakin pasti diamati dulu. Bagaimana tekstur kainnya, bagaimana warnanya, kemudian bagaimana coraknya. Nah, ini tentu diamati. Nah, mengamati itu adalah menggunakan panca indera, indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, itu digunakan. Bisa juga
dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Contoh, kalian ingin mengukur berat badan kalian, maka digunakanlah alat ukur. Apa alat ukurnya? Neraca atau timbangan. Kalian ingin mengukur suhu badan kalian. Apa yang digunakan? Termometer. Diukurlah suhu badan kalian. Jadi pengamatan itu adalah menggunakan panca indera maupun alat ukur untuk mengumpulkan data dan informasi. Selanjutnya, penyelidikan ilmiah yang kedua setelah pengamatan yaitu membuat inferensi. Apa itu membuat inferensi? Membuat inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi kalau kalian sudah melakukan pengamatan, kemudian kalian menemukan polanya, menemukan keterkaitannya, kemudian dibuatlah perkiraan. Saya mengamati pohon yang ada di depan rumah saya. Ini dalam waktu 1 minggu tingginya 10 cm. 1 minggu berikutnya saya amati tingginya menjadi 15 cm. Maka kalian bisa membuat perkiraan setelah 1 bulan berapa tingginya. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan proses inferensi. Lalu yang ketiga, mengkomunikasikan. Jadi dalam penyelidikan ilmiah itu perlu dikomunikasikan. Karena tidak ada gunanya kita mengamati kalau tidak kita komunikasikan. Mengkomunikasikan itu berarti menyampaikan kepada orang lain. Nah, menyampaikan kepada orang lain itu bisa dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Saya ulang, bisa dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, agar sesuatu yang kita komunikasikan tadi dapat diterima dengan baik oleh orang lain, maka kita bisa sajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, maupun gambar yang relevan. Relevan itu berarti cocok antara gambar yang kita berikan dengan informasi yang akan kita sampaikan. Tabel, ayo tahu tabelnya. Kalau tidak tahu, coba diperhatikan ini. Nah, ini contoh tabel dalam bentuk kotak seperti ini. Ini contoh tabel daftar mata pencaharian orang tua kelas 5. Yang petani ada 12 orang, yang pedagang ada 8 orang, yang PNS ada 7 orang, pengusaha ada 2 orang, buruh ada 10 orang, total ada 39 orang. Disampaikanlah dalam bentuk tabel ini. Sehingga orang lain begitu baca mudah untuk memahami. Nanti di sesi berikutnya kalian akan berlatih untuk membuat tabel. Kemudian bisa juga disajikan dalam bentuk apa ini namanya? Grafik. Ini grafik peringkat kelas. Bagaimana peringkatnya naik apa turun? Nah, itu disajikan dalam bentuk grafik seperti ini. Karena bentuknya batang, ini dinamakan dengan grafik batang. Nanti ada grafik-grafik yang bentuknya lain, tidak hanya grafik batang. Kemudian bisa juga disajikan dalam bentuk bagan. Contoh ini, struktur organisasi kelas. Ini dibentukkan dalam bentuk bagan. Ini mudah untuk dipahami oleh orang lain. Kemudian dalam bentuk gambar. Ini contoh gambar sel. Jadi informasi yang disampaikan tadi hasil penyelidikan, hasil pengamatan disajikan dalam bentuk gambar yang relevan atau sesuai. Nah, berikutnya yang terakhir di dalam objek IPA dan pengamatan, maka erat kaitannya dengan sikap ilmiah. Ini wajib dan penting untuk dicamkan oleh anak-anak. Jadi para ilmuwan dulu itu menemukan suatu teorema, suatu teori itu menggunakan sikap ilmiah. Jadi setelah belajar IPA,
baik di masyarakat nanti kalian wajib, saya ulang, wajib untuk melakukan sikap ilmiah. Apa sih sikap ilmiah itu? Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Ini penting, nah. Jadi kita itu kalau mau belajar sesuatu harus ada rasa ingin tahu yang tinggi. Apa, mengapa, bagaimana. Itu wajib untuk ditanyakan. Jadi lihat sesuatu jangan pasif, diam saja. Tapi wujudkan rasa ingin tahu. Dalam bahasa anak-anak istilahnya adalah kepo. Jadi kepo itu rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi tentunya keponya adalah kepo yang ada kaitannya dengan pengetahuan. Tidak apa-apa. Silahkan kalian kalau belajar dengan Pak Yanto maupun dengan Bapak Ibu guru yang lain, selalu dibangkitkan rasa ingin tahu. Tanyakan kalau ada sesuatu yang tidak jelas. Lalu yang kedua adalah jujur. Apa itu jujur? Ada yang tahu? Jujur itu berarti menyampaikan sesuatu sesuai dengan kebenarannya. Jangan kalau A dibilang B atau sebaliknya B dibilang A. Ini wajib jujur. Jadi dimanapun kalian berada, tidak hanya dalam pelajaran IPA tapi dalam kehidupan sehari-hari wajib menerapkan sikap jujur. Karena saat ini jujur itu adalah mahal harganya, anak-anak. Kalau kalian lihat di berita televisi, banyak pejabat kita yang terjerat kasus korupsi, akhirnya masuk penjara. Ini karena tidak menerapkan sikap ilmiah yang kedua, yaitu sikap jujur. Lalu yang ketiga, tekun. Apa tekun itu? Tekun itu kalau kalian diberi pekerjaan, kalian kerjakan dengan baik-baik. Tanggung jawab. Sungguh-sungguh mengerjakan. Itu dinamakan tekun. Jangan diberi tugas, kemudian ditulis, belum selesai, tinggal mainan, tinggal pergi. Nah, ini namanya tidak tekun. Kelak kalian di masyarakat kalau tidak tekun, kalian tidak akan bisa jadi orang yang sukses. Kalian bekerja dimanapun kalau tidak tekun, ya siapa mau merekrut karyawan atau pekerja yang tidak tekun? Kalian akan tereliminasi, kalian akan terbuang dari pergaulan kalau tidak tekun. Ini wajib ya, tekun. Kemudian yang ketiga adalah teliti. Teliti itu cermat, nak. Jadi ketika kita menemukan sesuatu, jangan lupa dicek sekali lagi. Ini teliti namanya. Jangan asal ditulis, kemudian langsung dikerjakan, tapi tidak dibaca dengan baik-baik. Itu teliti. Kemudian yang kelima adalah objektif. Apa artinya objektif? Objektif itu adalah menilai sesuatu sesuai dengan faktanya atau sesuai dengan aslinya. Contoh, Pak Ento sebagai guru, kalau kalian mengerjakan, saya dikumpulkan, saya koreksi. Kalau kamu hasilnya bagus, ya saya beri nilai yang bagus. Kamu hasilnya jelek, ya saya beri nilai yang jelek. Itu namanya objektif. Bukan saya melihat, oh ini anaknya cantik, ini anaknya orang kaya, saya beri nilai yang tinggi. Bukan, itu namanya bukan objektif. Jadi ketika belajar IPA maupun dalam kehidupan sehari-hari, kalian wajib bersikap objektif, tidak pilih kasih. Ini. Paham ya? Jadi sikap ilmiah itu ternyata penting dan bermanfaat tidak hanya dalam pelajaran IPA tapi dalam kehidupan sehari-hari. Coba diulang, apa saja tadi sikap ilmiah? Yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian jujur, kemudian tekun, kemudian teliti, dan yang terakhir adalah objektif. Itu anak-anak tentang objek IPA dan pengamatannya. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya untuk membuat ringkasan.